Minum dulu Kang Budi. Ya, siap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Hakim Fahroroji, dan di sebelah kiri saya ada Kang Budi. Ya guys, buat teman-teman dan subscriber Wira Kencana Official yang belum subscribe, tolong subscribe, dan yang belum like, pencet like-nya, yang belum share, tolong share ke teman-temannya sebanyak-banyaknya mungkin, biar membuat kita semangat guys buat bikin konten-konten terbarunya lagi guys. Untuk mendukung channel YouTube Wira Kencana Official juga ya. Iya, biar kita lebih semangat lagi, biar kita lebih gembira lagi untuk kedepannya. Iya, kedepannya. Jadi guys, malam kali ini kita akan menceritakan atau bersharing-sharing guys dengan Kang Budi tentang bagaimana cara menghadapi orang yang kerasukan atau juga bisa dibilang orang yang kesurupan guys. Jadi gini Kang Budi, jadi kan kebanyakan orang itu yang menghadapi kesurupan itu dengan cara yang panik Kang Budi. Betul. Bagaimana cara menghadapi orang yang lagi kesurupan Kang Budi biar nggak panik gitu aja? Menurut Kang Budi itu gimana tanggapannya? Kalau menurut dari sudut pandang saya atau pengalaman saya yang lahir, Ya. Untuk kita menangani atau mengatasi dan menghadapi orang yang sedang kesurupan, intinya kita pertama relax aja, jangan tegang, jangan panik, kita santai. Kedua, kita yakin kalau misalnya di posisi yang sedang kesurupan itu nggak ada orang lain lagi ya. Nanti misalnya seperti berdua. Ya. Jadi yang pertama jangan panik, relax aja, santai, kita hadapi atau kita tanyain. Ya. Dan keduanya kita yakin, tawakal ke Gusti Allah, dan bagaimana untuk menghadapinya gitu kan ya. Setelah menghadapi kan panjang lebar biasanya, kalau ada yang brutal, marah-marah dan ngobrol sana sini panjang lebar seperti itu. Jadi intinya relax aja Kang Kim. Ya guys, mungkin itu kesimpulan dari Kang Budi. Jadi kalau kita menghadapi orang yang lagi kesurupan atau kerasukan itu, salah satunya adalah gak usah panik guys. Jadi kita cukup tenang, cukup relax, istighfar. Yang penting itu istighfar, sholawat guys. Jadi kita itu hidup itu harus perbanyak sholawat guys. Tuh. Mungkin itu dari tadi itu kesimpulan dari Kang Budi. Terus Kang Budi, kan kalau kita kan udah menghadapi orang yang lagi kesurupan itu kan, misalkan kita udah relax nih, pasti kan ada caranya itu Kang Budi. Nah, cara menghadapi orang yang kesurupan itu bagaimana Kang Budi? Saya belum tahu nih soalnya nih, menurut Kang Budi. Bagus juga, saya suka pertanyaannya. Ya kebanyakan juga orang yang belum mengerti atau yang orang masih awam, panik ya, menjaga suatu saat atau yang udah pernah ngalamin juga menghadapi yang kesurupan itu bagaimana kita untuk mengeluarkannya atau menyadarkannya atau menyembuhkannya si orang yang kesurupan seperti itu ya kan? Jadi pertama kita berzikir dulu dalam hati, kita yakinkan dulu hati kita. Sebenarnya nggak kudu ribet-ribet Kang Hakim. Kalau untuk mengeluarin orang yang kesurupan, yakin kita sama Allah, berzikir, hadapin si orang yang kesurupannya, diambil ya pusernya kita taruh tangan kita. Bacanya apa Kang Budi? Bacanya tuh sebenarnya yakin aja, kita Bismillah, Al-Fatihah, apa aja yang kita yakin, jangan panik. Bacanya dulu jangan panik, kita relax aja, santai. Seperti misalnya saya contohkan, misalnya di puser ya, Bismillahirrahmanirrahim, angkat ke atas. Nah di sini langsung keluarin seperti itu. Dan untuk misalnya kan si orang yang itunya kesurupannya si cewek ya. Iya cewek. Misalnya ini cowok, kan bagaimana kita untuk menjaga ya? Bisa juga kita atau pakai sarung tangan atau bagaimana. Kalau si cewek sih kan kita kalau di sini
Ganjal. Iya, jadi kita ambil dari punggung, bisa juga dari punggung Kang Hakim. Seperti dari punggung kita usap dari bawah ke atas, dalam hati sambil berzikir, kita mau bacain Bismillah Al-Fatihah atau apa, angkat ke atas pelan-pelan dan keluarin gitu. Jadi seakan-akan kita mendorong gitu. Iya, iya. Kuncinya pertama itu yakin, seperti itu. Oh, seperti itu. Ya, buat teman-teman di luar sana, jadi intinya itu satu, yakin buat ngeluarin orang yang kerasukan itu. Kata Kang Budi juga intinya yakin. Dan tadi juga kan ada sedikit prakteknya. Jadi prakteknya itu kalau yang kerasukannya itu berjenis kelamin laki-laki itu kita bisa dari depan pusar. Jadi ambilnya itu dari pusar dulu dan membaca, dan surat bacanya itu nggak perlu panjang-panjang, cuman Bismillah itu, cuman Bismillah doang. Bismillah juga harus bersama yakinnya itu. Kalau kita membaca Bismillah tapi nggak yakin, buat apa gitu Kang Budi kan gitu kan ya. Jadi kita harus membaca Bismillah, yakin bahwa orang yang kesurupan itu akan sembuh sama kita. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini ya, hanya pelantara ya. Gitu. Jadi kita Bismillah, yakin sama Allah, ya Allah angkat penyakit si orang ini, misalnya siapa namanya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu yakin intinya, jangan ragu-ragu. Kalau ragu, kalau kita panik atau sama aja sama yang orang yang kesurupan. Dan awal mula memicu kita kerasukan atau kesurupan itu karena satu panik, kedua galau, gelisah, gundah, melamun, banyak pikiran. Kita pikiran gak tenang, gak rileks, sedang melamun, tiba-tiba kerasukan. Nah, untuk menghindari kerasukan atau kesurupan itu seperti itu Kang Hakim. Dan juga dari kesurupan itu ada berapa macam juga Kang Hakim. Wow, berarti kesurupan itu nggak hanya satu macam, berarti Betul. ada bermacam-macam itu. Iya. Contohnya salah satunya Kang Budi apa aja itu? Nah, contoh orang yang kesurupan atau kerasukan, jadi kita bisa dilihat dengan secara logika, prediksi kita dari si orang itu, ini tuh kesurupan karena makhluk halus atau karena emosional dia sedang meningkat, seperti itu Kang Hakim. Iya. Jadi kita dulu lihat dulu pergerakan dia, atau dia sedang kesurupannya gitu ya. Iya. Beda antara dengan kesurupan makhluk goib atau dia hanya kenal emosi. Kedal emosi kan suka ada tuh ya, kalau Iya. kita lagi kesal, kita mau Meluap. bikin ke siapa. Tuh, itu. Jadi ada dua faktor seperti itu. Jadi kita harus lihat dulu, bisa sekiranya ini mah hanya emosi dia yang meluap tinggi, dia amarah dan terjadi emosional seperti itu. Jadi kita omongin aja gitu, kita motivasiin, kata-katain aja seperti itu. Kalau untuk yang kesurupan yang tadi pertama gitu kan. Jadi gitu ya teman-teman, buat teman-teman. Jadi kesurupan itu ada dua faktor teman-teman. Yang satu itu ada ke emosionalan kita, yang kedua itu dari makhluk halus teman-teman. Kalau dari emosional kita itu cukup untuk kita nasehatin, untuk kita redain, itu aja cukup ya Kang Budi ya. Kalau aja gitu. ademin, bawa adem lah intinya mah ya. Gitu. Kasih motivasi, saran-saran gitu, ajak ngobrol, ajak sharing. Mungkin yang emosional gitu ajak jalan-jalan bisa kan ya, itu kan ya. Betul. Karena jadi untuk menghilangi atau berpacuan atau itu si emosional naik itu, kita harus jangan, kebanyakan kan orang-orang kalau sedang galau gelisah dia merenung sendiri di kamar, dia ngelamun, jadi hilangin. Cara menghilanginya itu ya kita ngopi itu, bermain, iya, bawa rileks. Kalau kita punya masalah tapi kita merenungi sendiri, ya itu masalah nggak bakalan kelar ya Kang Budi ya. Yang ada ya itu tadi, kita akan marah-marah gak jelas ke orang, jadi kayak orang kesurupan intinya kalau punya masalah itu curhatin kepada orang yang kita percayai, mau ke teman, mau ke orang tua atau ke siapa, itu luapin aja, jangan ditampung sendiri. Karena ditampung sendiri itu asal muasal, ibaratnya datangnya memicu kesurupan atau penyakit juga kan Kang Hakim. Itu dari psikologis pemikiran. Pemikiran kita banyak pikiran, ngelamun, mumet gitu pikiran, itu juga memacu datangnya penyakit.
datangnya gangguan-gangguan. Jadi hati itu kan kosong. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, kita selalu berzikir, tawakal, istighfar. Kita jangan terlalu galau, gelisah, ya, happy aja seperti itu. Jadi intinya kita istighfar dan sholawat Iya. guys, biar kita jauh dari marah bahaya dan dari gangguan setan, jin yang lain-lain guys. Tuh. Guys, saya mau tanya lagi nih Kang Budi. Ciri-ciri orang yang mau kesurupan itu kayak gimana Kang Budi? Ciri-cirinya, ciri-ciri Ya. orang yang mau kesurupan atau ciri-ciri orang yang suka kesurupan? Oh, iya. Kalau ciri-ciri orang yang ketika mau ya, berarti Ya. baru mau Iya, ya, baru mau kesurupan misalnya tuh. sedang ngumpul-ngumpul, Ya. tiba-tiba itu kan baru mau dia. Ciri-cirinya sih, satu dia pasti ngelamun, Hakim, tatapan dia kosong, pasti kosong, tatapan dia ngelamun. Nah di situ udah ciri-ciri dia akan berinteraksi atau akan dimasuki oleh makhluk gaib. Oh, Seperti betul. itu. Iya. Ngelamun, tatapannya kosong, ditanya juga kan terkadang suka diam. Nah itu ciri-ciri awal. Nah di situ untuk menjaga terjadinya kesurupan atau teman kita atau siapa, ketika kita sedang melihat si orang tersebut sudah melamun atau tatapannya kosong, kita langsung ajak ngobrol aja, kita hibur untuk memacu atau menghindari kesurupan seperti itu. Iya. Oh, gitu. Jadi ciri-cirinya kayak gitu ya Kang Budi. Iya. Terus Kang Budi, terakhir nih saya mau tanya sama Kang Budi. Tips untuk kita yang sering kesurupan biar tidak lagi kesurupan Kang Budi. Gimana tuh tipsnya? Kan misalkan ya ada teman saya nih, dia itu kalau ke tempat yang sedikit angker atau ya bisa dibilang serem kayak gitu, dia suka langsung kesurupan Kang Budi. Tipsnya dan Untuk menjaga ya untuk menjaganya itu kayak gimana Kang Budi? Kalau tips dari saya untuk menjaga orang yang rentan kesurupan atau sering kesurupan, Iya. itu kita yang tadi pertama, zikir jangan sampai lepas, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita datang ke tempat angker atau tempat serem, itu pertama kita meskipun tidak terlihat siapa atau tidak ada apa-apa menurut kita, tapi kita alangkah baiknya menjaga kesopanan kita. Seperti kita lewat rumah angker atau lewat tempat serem, kalau Sunda kan punten, Ya. assalamualaikum, permisi. Jadi kita bahasa dulu, ibaratnya lebih enak, lebih menjaga. Jadi kan kita lebih bagus sedia payung sebelum hujan ya kan? Iya itu istilah. Iya, lebih bagusnya seperti itu. Kalau ketika orang yang sering kesurupan atau kita juga ya, orang-orang misalnya cari kemana atau kita ngelewat, alangkah baiknya seperti itu. Di dalam hati kita punten, permisi, sambil kita berzikir sesudah itunya, untuk menjaga hal-hal negatif. Dan tips untuk menghindari atau yang rentan kesurupan, itu biasanya ada yang disebut emang si orangnya keturunan, kadang ada juga, ada wadah juga, ada emang kadang tulang iganya tuh ya suka banyak yang bilang kayak katanya tulang iganya renggang katanya. Nah sebenarnya untuk mengobatinya sih atau untuk menutup supaya enggak rentan kesurupan lagi, misalnya kita orang awam gitu, ini kita intinya senjata orang Islam itu kan doa. Iya. Kita berdoa aja sama Allah. Si orang yang sering kesurupannya juga suruh ngedoa sama Allah. Misalnya si orangnya yang sering kesurupan, kamu ngedoa, doa dulu sama Allah biar nggak sering kesurupan. Nanti misalnya ada oleh Kang Hakim atau siapa teman-teman yang lain, doain lagi dia semoga nggak sering kesurupan, meminta sama Allah apa yang dimaksudnya, misalnya supaya nggak sering kesurupan. Seperti itu, ditutup aja, dipegang pundaknya atau punggungnya gitu, Bismillahirrahmanirrahim gitu, niatin minta sama Gusti Allah untuk menutup tulang iganya yang terbuka supaya nggak sering termasuk kesurupan. Seperti itu. Seperti itu. Iya. Jadi
seperti itu guys kesimpulannya guys. Buat teman-teman yang sering kesurupan itu ada beberapa faktor menurut Kang Budi, yaitu yang satu itu ada keturunan, yang kedua ada tulang iganya renggang ya Kang Budi ya. Betul. Jadi yang sering kesurupan perbanyaklah zikir, perbanyaklah sholawat, perbanyak berdoa biar menghindari dari apa itu Kang Budi istilahnya? Makhluk-makhluk Ya, hal negatif. ya, sepertinya itu sih. Mungkin guys kesimpulan dari malam ini dari cerita kita yang tadi itu cerita tentang menghadapi orang yang kesurupan, terus jenis orang yang kesurupan, tips orang yang suka kesurupan. Tadi kan sudah diceritain sama Kang Budi juga ya Kang Budi ya. Ya, apabila juga ada salah kata dari saya, mohon dimaaf. Dan barangkali teman-teman juga ada yang mau ditanyain atau mau sharing, curhat, dan lain-lain, bisa kalau ingin lewat media sosial kirim aja lewat Gmail saya atau Gmail wirakencana41@gmail.com. Kirim aja situ kalau ingin sharing, ingin curhat, atau juga bisa datang ke alamat saya, lokasi saya langsung ke rumah saya. Berada di Jalan Ciapus Sukamakmur RT 03 RW 02. Seperti itu Kang Tim. Nah, ya guys, tadi kan sudah diomongin tuh alamat rumah Kang Budi. Kalau kalian punya cerita-cerita mistis atau kalian punya pengalaman-pengalaman mistis, boleh diceritain guys. Bisa melalui media sosial, bisa melalui kolom komentar di bawah channel YouTube kami guys, ya guys. Buat kalian yang telah menonton video kami, sangat-sangat terima kasih banyak guys. Mungkin kali ini kita sudahi aja obrolan kita kali ini, sharing-sharing kita kali ini guys. Ya guys, sampai di sini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kang Budi yang telah mengasih ilmu kepada saya pribadi dan umumnya kepada penonton yang setia kepada Wira Kencana Official. Ya guys, terima kasih. Saya izin pamit. Saya Muhammad Hakim Faruroji dan Kang Budi. dari Kang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.